Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita sudah melangkah ke pembelajaran terkait dengan komparisi ya. Jadi identitas komparan ya. Jadi kalau kita bicara subjektif, maka orang-orang yang menjadi subjek hukum yang ada di dalam perjanjian ataupun akta itu merupakan orang-orang yang telah cakap ya. Komparisi itu Anda bisa lihat di sini bahwa secara terminologi berasal dari kata Belanda comparite ya, ataupun bahasa Latin compario yang mengandung kehadiran. Jadi orang-orang yang hadir di hadapan pejabat ya, baik itu siapapun pejabat itu ya, pejabat pemerintah yang membuat akta. Contoh misalnya camat, lurah ya, presiden ya, ataupun pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan secara atributif melalui undang-undang ya untuk menjalankan jabatannya. Pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang mana direncanakan atau pada suatu tindakan peradilan pembuatan akta komparisi ialah suatu akta yang berupa deskripsi kapasitasnya menjadi siapa ya, dia siapa, apa kapasitas orang ini ya, dia hadir di hadapan pejabat sebagai siapa ya, apakah memang dia memiliki hubungan langsung atau kepentingan langsung dengan akta ya. Jadi Effendi Parangin menjelaskan bahwa komparisi itu merupakan bagian akta yang memuat keterangan para pihak. Jadi para pihak yang memang berhubungan langsung dengan aktanya, memiliki kepentingan langsung dengan akta tersebut, ingin melakukan suatu perbuatan hukum dan ingin dituangkan perbuatan hukum itu di dalam suatu akta. Yang mana di sana nanti ada rangkaian kata-kata yang diketahui mempunyai rahbehwang ya, ataupun cakap. Ya, saya tidak usah utarakan bagaimana kecakapan di 1330 ya, 1320, 330 ya, bagaimana kategori cakap ya, ada di buku pertama tentang orang. Dan bagaimana dia rahbefuk ya, menyatakan perbuatan dinyatakan dalam akta itu dia berwenang ya. Itu saya bilang, apakah dia berwenang terhadap akta itu. Dari bagian akta yang berisi deskripsi tentang kapasitas komparan tersebut, nah dapat diketahui kedudukan atau kecakapannya ya. Di sini kita lihat ya pasal 1338 Perdata bahwa semua perjanjian itu dibuat secara sah ya. Jadi semua perjanjian baik itu di bawah tangan, otentik, itu dibuat secara sah ya. Selama itu sesuai dengan asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian 1320 ya. Bahwa orang yang terikat pada perjanjian adalah orang yang membuat perjanjian tersebut ya, yaitu subjek perjanjian. Lalu kita mau lihat nih, apa penandatanganan akta dalam kasus tersebut tidak dilakukan oleh orang yang diwakili, melainkan orang yang mewakili, yaitu komparan ya. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa komparan menjadi orang yang terikat pada perjanjian. Nah, kita akan bahas tuh ya. Pada pokoknya isi komparisi ialah pertama, pastinya teman-teman ada nama di situ ya. Jadi isi dari komparisi itu yang pertama harus ada nama ya. Nama asli sesuai dengan kartu tanda penduduk ya. Kemudian ada pekerjaannya apa ya. Ibu rumah tangga kah, swasta kah, wirausahaan kah, insinyur kah ya, atau tanpa pekerjaan, dituliskan tetap. Tempat tinggalnya di mana ya, orang yang membuat akta ini ataupun orang yang mewakilinya ya, kalau ada ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mewakili dengan surat kuasa misalnya ya, ataupun dia kuratel, ataupun dia orang yang memiliki hak dalam menjalankan jabatannya sebagai orang tua atau dan sebagainya. Nah, dalam kedudukannya itu mewakili siapa, bertindak atas apa ya, kemudian dasar hukum wewenangnya, kemudian yang memberi kuasa diwakili itu siapa ya. Jadi ada yang diberikan kuasa, ada yang memberi kuasa. Kemudian tanggal lahir, nah ini penting ya untuk mengetahui apakah cakap, kan dari umur ya, 21 tahun enggak lebih ya. Jenis kelamin harus jelas ya, nomor KTP, kewarganegaraan dan umur. Oke. Kemudian semua itu digunakan agar kita terhindar dari yang namanya error in persona ya. Ada
misidentifikasi yang terjadi terkait dengan orangnya, subjeknya. Jadi identifikasi dengan tujuan itu menghindarkan ya masing-masing pihak itu jangan sampai orang yang berbuat seperti tadi tidak berwenang ya, ataupun dia tidak cakap ya. Undressing ya, undressing atau sebutannya alamat ya, perbedaan jenis kelamin, status marital seseorang, menjadikan perbedaan pada penulisan kenyataan, seperti misalnya tuan itu laki-laki ya, jangan nyonya ya. Kalau nyonya dia perempuan ya, atau kalau misalnya dia nona ya itu perempuan yang belum pernah menikah. Kalau tuan ya baik laki-laki ataupun baik laki-laki yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Kalau nyonya itu untuk perempuan yang sudah menikah ya. Jadi ada sebutan tuan di depannya ataupun nyonya ya. Kemudian nama ya, ini harus berdasarkan serta semua ditulis dalam huruf kapital lengkap ya, harus ada sesuai dengan kartu tanda penduduk ya. Nama klan ataupun nama famnya kalau ada ya. Umur, kemudian ada tempat lahir ya, itu dituliskan semua. Kewarganegaraan, pekerjaan ya. Nah, kita mau lihat nih bagaimana penulisannya ya. Jadi penulisan identitas komparan itu dapat dibuat dalam dua model ya. Pertama model berlanjut. Ya, ini model otentik nih. Kalau kita bilang model berlanjut artinya model otentik. Tuan Abidin Kahar, sarjana hukum, dilahirkan di Kertanegara tanggal 8 September 1960. Itu 968. Ya, itu model berlanjut. Ya. Kalau mode bersusun ini jarang ya di akta otentik. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya kosongnya spasi ya. Kalau bin kan banyak spasinya nih. Model bersusun ya, bisa ditambah-tambah. Nah, maka dari itu dikurangi dengan cara membuat model berlanjut. Nah, ini dia unsur-unsur komparisinya ya dalam grafik ya. Adapun yang kita maksud adalah suatu bertindak tidak atas nama dirinya sendiri ya. Contoh misalnya diberikan kuasa, bertindak atas nama diri orang lain. Nah, itu gimana ya? Maka dalam membuat identitas komparannya tetap menyebutkan siapa yang mewakili ya. Itu dituliskan misalnya di contoh ini, identitas komparan pertama siapa yang mewakili. Nah, setelah itu maka ditulislah dalam hal apa dia bertindak, apakah berdasar untuk diri sendiri. Kalau bukan untuk diri sendiri, tak usah ya. Ataupun dia menggantikan kedudukan orang lain dalam suatu surat kuasa khusus, itu tidak usah dituliskan di sini untuk diri sendiri. Langsung saja ke atas kekuatan sebuah surat kuasa di bawah tangan ataupun surat kuasa otentik yang dibuat di hadapan siapa ya, notarisnya. Nah, kalaupun dia pasangan suami istri artinya ya, misalnya suaminya menghadap, ditulislah suaminya, kemudian dalam hal ini telah mendapat ataupun memerlukan persetujuan ya, yang untuk di dalam akta ini telah disetujui dan karena itu menandatangani akta ini suaminya. Siapa deh suaminya itu dituliskan di sini ya. Jadi suaminya juga ikut bertanda tangan mungkin karena dia ikut hadir ya, tetapi apabila karena ini dia harta bersama, misalnya dia mau jual rumahnya harta bersama, kan harus ada persetujuan istri sebagai pasangan kawin ya. Beginilah komparannya. Nah, ini A memberikan izin, memerlukan izin ya, yang untuk melakukan tindakan dalam akta surat ini telah mendapat izin dari suaminya yaitu ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak datang, Pak? Maka kita tambahkan ternyata dari surat izin yang dibuat di bawah tangan tanggal bermaterai cukup telah dilampirkan. Jadi dilampirkan surat izin itu bersama dengan akta otentik yang kita buka. Misalnya jual beli ya. Bertindak untuk orang lain itu banyak ya. Bisa perwakilan berdasarkan kehendak ya, bisa perwakilan berdasarkan hukum. Jadi seseorang dengan orang lain dalam hal ini meliputi kuasa orang lain ya, kuasa mewakili volmak ya dari orang lain dalam hukum dikenal dua macam, perwakilan langsung ya. Dalam perwakilan langsung ini orang yang mewakili bertindak mewakili sekaligus atas nama orang yang jadi
tadi atas nama diri sendiri, kemudian dia juga berdasarkan surat kuasa, ya. Kalau misalnya perwakilan tidak langsung, si wakil bertindak untuk orang yang diwakili tetapi ia tidak atas nama orang yang diwakili. Jadi dia bertindak, ya, dari luar, nampak seolah-olah si wakil bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak menyebutkan, ya, siapa yang dia wakili, ya. Dia seperti bertindak atas nama dirinya sendiri, ya. Maka penulisan komparisi bagi si wakil dalam kasus tidak langsung diberlakukan sama seperti komparisi bagi kumparan yang bertindak untuk diri sendiri tadi, ya. Atas nama A tanpa substitusi dengan pemberian substitusi tetapi belum dilimpahkan, ya. Ini, ya, jadi ada kan kita lihat tahu, ya, ada pemberian substitusi, ya, di dalam suatu surat kuasa, ya. Kuasa dengan akta otentik, ya, maka kita bisa lihat identitas komparannya seperti tadi. Berdasarkan akta tanggal 12 Agustus 2004 nomor 17 yang dibuat di hadapan Aryo Seto notaris, ya. Memberikan kuasa selaku penerima kuasa dengan hak substitusi. Nah, ini tadi, ya. Akta nomor 3, ya. Akta kewenangan substitusi adalah kewenangan untuk memberikan kuasa. Jadi kita penerima kuasa nih, penerima. Jadi siapapun yang kita menjadi seorang kuasa, kita bisa mengkuasakan kembali kepada orang lain, ya, menggantikan posisi kita kepada orang lain. Itulah kuasa substitusi, ya. Ini merupakan contoh-contoh, ya, identitas kumparan, ya. Identitas pihak Anda bisa lihat di sini apabila dia menjadi badan pribadi, ya. Jadi Bekwamhi tadi, apakah dia berwenang sebagai seorang badan pribadi, Bekwam, ya. Kemudian, nah ini, ya, badan persona, ya, persona ficta, ya, yang komparisi bentuk badan, misalnya PT, ya, apakah dia direksi, ya, itu persona ficta. Kalau dia badan pribadi seperti ini. Tuan Subeda, pedagang. Nah, tapi kalau dia persona ficta, ingat, ya, berbeda. Kabul dan rekan Basuki, ya, itu sebagai siapa, ya, misalnya usaha dagang UD Maisi Suhro, ya, berkedudukan di Kecamatan Ampel. Nah, persona ficta perusahaannya. Kalau di sini subjeknya tadi itu pribadi, ya. Oke. Itu tadi teman-teman terkait dengan identitas komparan, ya. Masih banyak sebenarnya bentuk-bentuk lain dari identitas kumparan. Contohnya misalnya ketika kita mewakili seseorang di dalam pengadilan, ya, ataupun kita menggunakan surat pengadilan, ya, dalam identitas komparannya. Kemudian kita juga berlaku sebagai direksi, ya. Apa kita berwenang, dari mana kewenangan itu, ya, masih banyak, ya, yang perlu kita jelajahi ataupun kita pelajari terkait dengan identitas komparan. Saya harap teman-teman bisa membaca bukunya, ya, karena di dalam buku itu ada semua. Oke. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.